banget ya kalau menurut saya ya. Karena gini, ada satu perbandingan dari PC ya, Palibu Channel ini. Dia menyampaikan tentang kelanjutan dari setting kontak itu mengurangi penyebaran data dan mengatasi teroran. Saya mau jelaskan sekali lagi buat teman-teman semuanya tentang mengedit kontak dengan iming-imingan atau Anda berasumsi itu mengurangi penyebaran data, menghentikan penyebaran data, atau bahkan menyelamatkan data-data penting menurut versi dari teman-teman semuanya. Ya, di sini dia juga ngirimin email dan dia pun juga masih bilangin coba dilakukan perbandingan lagi bang. Mungkin ini pembuktian dari dianya. Oke, saya nggak ada masalah karena kita mencari yang terbaik di antara yang baik, yang pas di antara yang paling pas gitu loh ya. Oke. Dan di sini nanti ada emailnya dikirim di sini tentang edit kontak. Oke, saya akan berikan perbandingannya bagaimana sebenarnya hal ini, karena ini menyangkut juga soal kepanikan, kesetresan dari teman-teman semuanya. Ya, begitu dia mendapatkan satu solusi seperti ini, dia pasti akan mempergunakan gitu loh. Ya, dan bermacam-macam versi dalam hal itu. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, saya makin semangat lagi. Channel ini masih tetap bertahan ada di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, nggak usah ragu, nggak usah takut juga, nggak usah takut rugi juga. Insya Allah begitu Anda bergabung itu tidak akan merasa rugi, justru Anda akan terkejut dengan beberapa hal keuntungan dan kemudahan yang akan Anda dapatkan dalam menghadapi hutang piutang pinjaman online. Karena hutang piutang ini pasti jutaan dong yang Anda bikin. Ya, silahkan Anda bergabung di grup WhatsApp. Tujuan dari grup WhatsApp ini bukan mengumpulkan dana Anda, tidak, tapi lebih mengedukasi Anda secara detail, secara jelas, supaya Anda tahu hal-hal apa yang harus dilakukan ke depannya, hal-hal apa yang tidak perlu kita lakukan ke depannya. Walaupun itu Anda terjebak di pinjol legal, di pinjol ilegal, di fintechnya dan lain sebagainya. Ya, makanya saya pun sebagai pemilik dari channel Solusi Utang Sendiri, saya ucapin terima kasih juga dari YouTube atas fitur yang telah mereka berikan dengan adanya membership berlangganan di channel ini, sehingga saya bisa menawarkan untuk bergabung di grup WhatsApp. Saya lebih detail, lebih jelas mengedukasi mereka satu-satu. Ya, jadi caranya gampang banget. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di bawah video ini juga ada, di dalam deskripsi juga ada. Tinggal klik aja, nanti ada pilihan grup WhatsApp, baru saya juga boleh, dengan saya pribadi juga boleh. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Mau langsung berbicara dengan saya itu jauh lebih baik lagi gitu ya. Kita komunikasi. Kalau di grup nanti kita ada Zoom-nya juga sekali seminggu atau sekali 2 minggu, tergantung bagaimana orang-orang yang bergabung, sejauh mana tingkat ketakutan mereka, kita akan nilai di sini. Tapi sebelum saya lanjut membahas video ini, buat teman-teman semuanya, nanti kita akan ada juga video yang untuk di maghrib nanti. Kita juga akan bahas tentang pinjol mana yang pantas untuk kita bayar, ya, dan mana yang tidak. Tapi saya pengennya sih nanti saya cuma bahas spesifik aja lah ya. Saya bahasnya pinjol yang nggak perlu Anda bayar sama sekali, itu aja lah gitu loh ya. Pokoknya nanti Anda aktifkan notifikasinya. Saya update nanti jam 18.30 untuk video berikutnya tentang pinjol yang tidak usah dan tidak perlu Anda bayar. Ya, itu lengkap dengan daftarnya nanti. Oke. Ini ada dari PC. Bang, saya punya pengalaman sedikit tentang edit kontak seperti di materi video YouTube Abang yang terbaru. Oke. Sudah semingguan sejak galbay di 2 pinjol ilegal. Sejauh ini kontak-kontak penting saya belum ada yang bertanya apa-apa tentang teror pinjol ke saya. Oke. Memang hal ini agak meragukan kalau hanya dengan mengedit kontak-kontak kita terus itu ternyata berhasil. Saya sendiri masih kurang yakin meskipun saya sendiri sudah menerima screenshot isi kontak-kontak saya dari DC ilegal itu. Dan memang foto kontak-kontak itu sudah merupakan isi kontak yang sudah saya edit. Oke. Tapi mungkin masih perlu dibuktikan untuk beberapa waktu ke depan. Apakah saya tetap aman diteror ke kontak-kontak penting saya atau tidak? Demikian Bang, semoga bermanfaat untuk menambah
materi untuk video abang berikutnya. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu untuk PC di sini ya. Oke, tentang soal mengedit kontak ya, makanya saya bilangin pembuktian yang jelas itu belum ada, dan logikanya itu juga logikanya tidak sampai. Kenapa? Data yang pertama kita serahkan ketika kita mendownload aplikasi, kita kan download aplikasi. Mungkin dari pinjol ilegal kan selalu itu meminta akses izin kontak, izin log, dan galeri dan lain sebagainya. Itu begitu kita mengizinkan akses itu, mereka akan pindahkan data tadi ke satu tempat. Oke? Dan habis itu Anda melakukan pengeditan. Pengeditan yang Anda lakukan sebelum aplikasi terhapus di handphone Anda. Oke? Aplikasi masih berjalan di dalam handphone Anda. Ya. Aplikasi ini tujuan mereka selain mereka untuk mencari informasi tentang Anda, mereka juga akan mensadap ya penyimpanan data terbaru. Alhasil Anda mengedit kontak Anda, dan mereka juga akan sadap kontak yang Anda edit tadi. Ya, tapi kontak yang sebelumnya itu juga mereka simpan. Ya, kontak yang terbaru tetap akan mereka perbaharui selagi aplikasi masih ada di situ. Mereka akan berjalan untuk memindahkan. Ya, untuk memindahkan. Jadi ini ibarat air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Selagi air itu masih ada di dataran tinggi, dataran rendah pasti akan selalu menampung. Jadi kurang lebih agak kayak gini. Ya, jadi data Anda selalu tumpah ke sistem mereka. Oke, menyangkut soal Anda membilangin bahwa kontak-kontak penting saya juga tidak dihubungi. Sebenarnya gini, tentang pinjol ilegal, soal yang mereka teror, soal yang mereka hubungi, yang selalu ketakutan pinjol menghubungi kontak-kontak penting itu siapa? Diri kita. Kita selalu membayangkan si pinjol menghubungi si A adalah bos perusahaan, si B adalah orang kantor yang sangat berpengaruh, si C adalah teman paling dekat yang tidak bisa dikasih tahu. Ini bayangan dalam diri kita bahwa si pinjol akan menghubungi 3 orang ini. Pada dasarnya si pinjol belum tentu akan menghubungi 3 orang ini, karena si pinjol tidak ngumumin, saya akan hubungi bos Anda, ini namanya, saya akan hubungi ini namanya di kontak Anda, saya akan hubungi ini namanya di kontak Anda. Si pinjol belum ngumumin. Cuman pemikiran kita sudah mengumumkan hal itu, bahwa kalau kita telat bayar, si pinjol menghubungi bos kita. Itu di dalam pemikiran kita. Ya, kita telat bayar, si pinjol akan menghubungi orang tua kita. Ini di dalam pemikiran kita sendiri. Si pinjol belum sampaikan ke kita. Ya, habis itu masuklah ke tahap gagal bayar. Ya, rasa takut sudah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Habis itu Anda menemukan di YouTube, edit kontak Anda itu menyelamatkan teroran. Ya, edit kontak Anda, si pinjol tidak akan menghubungi orang-orang penting. Ini hanya Anda dapat di dalam YouTube. Ya, si pinjol belum menyampaikan kepada Anda siapa aja yang mau mereka hubungi. Mereka nggak menyampaikan kepada Anda. Ya, yang merasa takut diri Anda sendiri bahwa Anda memvonis si A, si B, si C, orang-orang penting di kontak Anda akan dihubungi. Ini Anda sendiri yang bilangin. Ya, bukan si pinjolnya. Begitu Anda mendapatkan solusi ini di YouTube, ya, edit data kontak, Anda merasa nyaman, merasa fresh. Ya, habis itu Anda lakukanlah pengeditan. Edit. Alhasil benar, si pinjol tidak menghubungi yang tadi. Ya, tidak menghubungi bos Anda, tidak menghubungi saudara Anda, ya, atau belum menghubungi kakak Anda, belum menghubungi orang tua Anda. Anda beranggap solusi ini tepat. Pada dasarnya, ya, Anda tidak mengedit kontak pun belum tentu si pinjol akan menghubungi orang tua Anda. Ya, Anda tidak berjumpa dengan solusi ini pun belum tentu si pinjol menghubungi kakak Anda. Belum tentu si pinjol menghubungi saudara Anda. Ya, karena Anda sudah mendapatkan, merasa diri Anda sudah mendapatkan satu solusi. Walaupun solusi ini belum jelas kebenarannya, tapi Anda sudah merasa fresh. Dan Anda rangkul kembali, wah ini benar, wah ini fakta, wah ini jelas. Ya, coba Anda analisa lagi. Yang ketakutan dihubungi orang tuanya siapa? Diri Anda kan? Yang ketakutan dihubungi bosnya siapa? Diri Anda kan? Ya, coba teman-teman, cobalah.
Coba Anda analisa. Yang ketakutan dihubungi suaminya siapa? Diri Anda sendiri. Pinjol pernah nggak ngomongin? Ya. Atau misalnya debt collector bilang, saya akan hubungi ini, saya akan hubungi ini, saya akan hubungi ini. Pernah nggak? Ya. Enggak. Kalau si pinjol itu, palingan si debt collector, secara garis besar dulu dia akan mengirimkan data kontak yang paling pertama. Sak, dikirim. Ya. Anda mau saya hubungi ini? Ya, ini nggak jelas. Ini kita nggak jelas nih. Ada nomor kontak itu 1 sampai sebanyak-banyaknya nomor kontak. Anda mau dihubungi siapa dulu ini? Itu aja tekanan mereka. Ya, jadi sebenarnya ini hanya kayak mana ya? Kita berada di satu titik mentok dan kita berharap ada satu solusi ya yang menjembatani hal ini. Itu yang pertama. Habis itu kita berupaya nih, karena orang rata-rata ingin datanya hilang. Orang rata-rata ingin tidak diteror. Orang rata-rata ingin tidak disebarkan data. Begitu dia mendapatkan satu solusi ini dan dia lakukan sesegera mungkin sebelum dia jatuh tempo, ya, itu akan ada efek ketenangan dalam diri dia. Padahal fakta dari solusi ini tidak ada. Ya, hanya saja dia beranggapan dia telah melakukan hal yang benar. Nyatanya, oh iya benar, nggak dihubungi. Belum dihubungi sebenarnya. Ya, saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Si pinjol ilegal ini akan menghubungi 1-5 data di kontak Anda. Ini pinjol ilegal ya. 1-5 data di kontak Anda secara acak. Ya. Kebanyakan mereka akan mencari nomor yang paling sering Anda hubungi. Ya, nomor yang paling sering Anda hubungi dan nomor yang paling sering menghubungi. Itu selalu disadap karena mereka meminta akses log panggilan keluar dan panggilan masuk. Baru mereka cari ke kontak. Di dalam kontak, ya, di data di awal yang mereka download, mereka akan cari nama-nama orang yang berpengaruh. Biasa dari kita nggak bisa dipungkiri juga. Kita menyimpan nomor misalnya teman tidur kita misalnya gitu ya, atau teman hidup kita simpan dengan nama Ayang, Ayangku, cintaku, dan bermacam lagi. Dan si pinjol ini tidak bodoh, si debt collector ini. Oh, ini dia akan cari yang paling berpengaruh. Ya, misalnya nyokap, bokap misalnya gitu. Ya sudah, mereka akan ambil itu. Ya, tapi nanti ya jangan Anda kira mengupdate, mengedit kontak habis itu merubah sistem yang ada di pinjol. Tidak. Ya, kalau memang seperti itu sudah kacau sistem pinjol. Ya, pengembang dan IT yang membuat aplikasi itu tidak sebodoh yang kita kira, hanya sebatas mengedit kontak itu menyelamatkan semua teroran yang ada. Kekuatan dari pinjol itu adalah teroran dan data yang ada di kontak. Mana mungkin kekuatan sumber utama ini bisa diacak-acak oleh orang lain. Ya, teman-teman ingat aja itu. Anda ingat nggak dengan iklan? Nomor Anda dipakai sudah berapa lama? Ini dari pinjol legal lagi ya. Nomor Anda dipakai sudah berapa lama? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada limit. Ya, kelamaan dari nomor yang Anda pakai ada harganya. Kenapa ada harganya? Karena nomor itu sudah melekat di dalam diri Anda. Nomor si A belakangnya 321. Nomor si B di belakangnya 000. Nggak bisa mereka nggak mau ganti lagi. Nomor ini udah sayang, udah lama, udah banyak data di dalam, dan itulah yang dihargai oleh pinjol. Ya, nomor yang Anda pakai sudah bertahun-tahun. Kenapa? Karena sudah banyak yang mengetahui. Ya, sudah banyak data yang ada di dalam. Ya, mereka akan coba hal itu karena itu sumber kekuatan mereka. Ya, itu buat teman-teman semua. Coba Anda kaji lagi dengan logika Anda, karena begitu Anda mengedit kontak, digabungin dengan rasa takut Anda, semuanya nggak akan nyambung. Ya, tapi karena Anda sedang sakit, posisinya sedang sakit ya, Anda diberikan obat. Ya, walaupun obat ini mujarad atau tidak mujarad, tapi di dalam diri Anda sudah bertemu dengan orangnya gitu loh. Ya, akhirnya pemikiran Anda diberikan ketenangan. Bukan obatnya yang menenangkan diri Anda, tapi karena Anda sudah bertemu, menurut Anda dia adalah ahlinya, dia menyampaikan ini nggak apa-apa. Ya, akhirnya sedikit beban yang ada dalam diri tadi berkurang. Ya, ini buat teman-teman semuanya, coba deh dipraktekin lagi dan coba dicari tahu lagi buktinya. Ya, kalau yang namanya teroran pinjol itu tetap pasti ada.
Anda rombak pun nomor Anda tetap mesti ada. Ya, dia mengirimkan data yang terbaru, data kontak yang setelah Anda edit. Ya iya, karena aplikasinya masih ada di dalam itu. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan di dalam handphone Anda, mengedit kontak, mengedit data, mereka akan sadap terus. Ya, akan sadap terus. Tapi sadapan mereka berikutnya bukan berarti merubah sadapan mereka yang pertama. Ya, ini tanda kutip dari teman-teman semuanya. Jadi terserah, nggak ada masalah. Mau solusinya dari mana, dari sini, dari sini, dari sini. Semuanya baik kok. Cuman timbanglah dari teman-teman yang paling nyambung dengan logika. Ya, yang paling pas dengan pencernaan Anda. Apakah Anda anggap semudah itu uang dengan jutaan diberikan oleh pinjol, dengan jutaan begana begini, terus mereka bisa mengedit kontak dan segala macam? Kita ambil aja gini. Kenapa si joki pinjol, si joki lah ya, itu kan perampok, spesialis perampok online gitu loh ya. Kenapa mereka harus menggunakan data fake sejak awal? Ya, kenapa tidak digunakan aja data real dari calon si korban mereka? Habis itu begitu dana sudah cair, kenapa tidak diedit saja? Ini logikanya ya. Anda kira si joki itu tidak mencari informasi selama ini? Dia setiap hari mencari informasi itu. Bagaimana ini? Bagaimana caranya kita merampok dengan aman? Bagaimana kita merampok dengan hilang? Kenapa harus diisi dengan data fake? Ya, awal pengajuan data fake. Kalau memang hal itu bisa diedit, ya, habis itu merubah sistem yang ada di pinjol, kenapa si joki harus menggunakan data fake sejak awal? Ya, kenapa tidak gunakan aja data si debetur? Ya, data si debetur ini dipergunakan. Ya, habis itu data kontaknya begitu dana sudah cair, edit lagi kontak-kontak yang ada. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa harus dari awal perjalanan ini? Ya, berarti hal seperti itu teman aja yang menilai. Silahkan dinilai, silahkan Anda fokuskan tepat atau tidak hal itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Dan terima kasih banyak buat PC ya yang selalu memberikan mungkin gambaran bagi saya, mungkin tambahan materi hari ini supaya lebih membuka juga pemikiran dari teman-teman semuanya, apakah ini layak untuk diikuti atau tidak. Ya, tapi kalau logika saya tetap ini tidak nyambung. Ya, karena ketakutan di balik teroran itu hanya ada dalam pemikiran Anda. Ya, bukan dalam alam faktanya. Oke, lain hal misalnya si DC sudah menghubungi si A, si B, si C. Begitu Anda mengedit, ya, si DC bingung mana yang nomor si A, si C-nya. Ya, ada perubahan di dalam hal itu. Tapi kalau Anda sebut data yang mereka kirim yang sekarang, itu data yang sudah kami edit. Oke, data yang pertama di mana mereka simpan? Masih ada. Ya, hanya saja belum momennya untuk dibuka. Mungkin mereka masih nyaman dan senang menekan Anda dengan kontak yang barusan Anda edit. Ya, yang jelas hal itu belum ada bukti yang jelas. Coba teman-teman logikain. Semoga saja bisa menemukan jawaban yang lebih pas, karena tergantung dari pemikiran Anda mau memberikan nilai berapa dalam hal ini. Ya, karena saya tahu posisi Anda sedang panik. Jadi apapun solusi yang diberikan orang, Anda menganggap ini adalah yang paling tepat. Tapi hati-hati, solusi bisa mencelakai diri Anda sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.